Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali saya rindu iman saudara diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali akan diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa mujizat masih ada. Allah masih mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah dan beban kehidupan saudara, Tuhan masih mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang seorang yang sudah mengalami sakit begitu lama. Kemungkinan dia mengalami sakit lumpuh saudara. Dan kisah itu terjadi di kolam Bethesda, di mana di kolam Bethesda ini berkumpul sejumlah besar orang sakit. Dan salah satunya yang ada di sana adalah seorang yang sudah begitu lama mengalami sakit. Dan ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang ini. Di ayat 5 dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Masalah, persoalan, penyakit yang dia alami sudah begitu lama. Sudah 38 tahun lamanya. Bayangkan saudara, bagaimana menderitanya orang ini. Dan bayangkan sudah begitu lama dia mengalami penderitaan itu. Hari ini, mungkin saudara punya beban, persoalan dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau tanya, seberapa lama beban persoalan itu sudah saudara pikul? Seberapa lama beban dan persoalan itu sudah membebani kehidupan saudara? Adakah saudara sudah menderita begitu lama, lebih lama dari orang yang 38 tahun lamanya sakit ini? Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini bisa mengalami mujizat Tuhan, masih bisa masalahnya diubahkan oleh Tuhan, sekalipun sudah begitu lama, maka hari ini apapun dan bagaimanapun masalah saudara, seberapa lama pun masalah saudara, Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Allah sanggup untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana proses sampai akhirnya orang ini mengalami mujizat Tuhan.
Jika kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ini yang pertama yang saya rindu kita catat, saudara. Firman Allah ini menegaskan bahwa ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang itu. Dan firman Allah menambahkan bahwa Yesus tahu keadaan orang itu, bahwa dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Saat ini saya mau kita menyadari betul, saudara, bahwa Yesus juga melihat setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, ketahuilah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu sampai hal terkecil sekalipun masalah yang sedang saudara alami. Tuhan tahu. Saudara, terkadang karena mungkin sekian lama doa kita belum dijawab, kita merasa bahwa sudah begitu lama kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi doa kita belum juga dijawab. Situasi yang demikian seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Situasi yang demikian seringkali membuat banyak orang akhirnya menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi melalui teks firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika Yesus datang di situ, dia lihat orang itu yang sakit 38 tahun itu, saudara. Dan firman Allah mencatat, dia tahu. Dia tahu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dia lihat hidup saudara. Dia lihat keluarga saudara. Dia lihat ekonomi saudara. Dia lihat usaha pekerjaan saudara. Dan dia melihat juga segala beban persoalan, masalah yang ada dalam semua aspek kehidupan saudara. Dan dia tahu apa yang menjadi keadaan saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara, apa yang menjadi beban saudara, penyakit saudara, masalah saudara. Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan tahu. Saya rindu saudara mengatakan kepada diri saudara, ingatkan, tegaskan kepada diri saudara, Tuhan tahu bebanku. Tuhan tahu masalahku. Tuhan tahu persoalanku. Tegaskan itu kepada diri saudara, ingatkan itu kepada diri saudara, bahwa Tuhan tahu segala masalah dan persoalan kehidupan kita. Tuhan tahu. Lalu kemudian saudara, masih ayat yang ke-6 dikatakan juga di sana, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hal kedua, saudara, selain Tuhan tahu, hal kedua yang saya lihat di sini adalah Tuhan peduli dan dia menawarkan solusi. Tuhan mempedulikan orang itu dan dia menawarkan solusi kepada orang itu. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini apa yang menjadi masalah hidup saudara? Adakah penyakit di sana? Adakah saudara sedang sakit? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Adakah ekonomi saudara sedang hancur? Yesus berkata, maukah engkau ekonomimu dipulihkan? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan saudara? Beban persoalan menindih kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau beban dan persoalan hidupmu diangkat? Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Yesus berkata, maukah engkau masalahmu diselesaikan? Dia menawarkan solusi saudara. Dia menawarkan solusi bagi setiap kita hari ini. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Bukankah orang itu ada di situ karena dia memang rindu sembuh? Kalau saya melihat apa yang menjadi jawaban orang itu alasan Yesus bertanya sebenarnya. Karena dikatakan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, selama ini dia mengharapkan manusia untuk menolong dia. Tapi sudah 38 tahun lamanya dia terus kecewa dan dia terus kecewa. Bahkan saya berpikir
bahwa keluarganya pun mungkin tidak lagi peduli kepada dia, karena gak ada lagi orang yang menolong dia. Artinya selama ini dia andalkan orang lain, tidak ada solusi. Kemudian dia juga berkata, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia juga coba dengan kekuatannya. Dia berjuang dengan kekuatannya, tapi setiap kali dia berjuang, orang lain sudah terlebih dahulu mendahului dia. Sedangkan orang yang akan mengalami mujizat di kolam itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam. Setiap kali dia berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Setiap kali dia mau berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Ketika saya baca itu, saudara, akhirnya saya paham kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya demikian, saudara, untuk mengalihkan di mana yang tadinya orang ini mengharapkan manusia, di mana yang tadinya orang ini mengandalkan kekuatannya. Yesus mau kali ini orang ini mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Dan pada akhirnya, ketika dia mulai beralih dari dirinya, dia beralih dari orang lain dan mengharapkan Yesus, akhirnya mujizat pun terjadi. Perkara besar pun terjadi. Dan yang ketiga di sini yang kita perlu juga renungkan, saudara, adalah ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, yang ketiga yang kita lihat di sini kembali adalah tentang ketaatan. Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, kalau kita renungkan, orang ini kemungkinan besar sakit lumpuh. Tetapi lihat, Yesus memberi perintah untuk bangkit, angkat tilam, berjalan. Itu kan sesuatu yang mustahil sepertinya secara manusia. Ya memang, sekali lagi dengan kekuatan orang itu dia akan mustahil melakukan itu. Tetapi lihat, mana duluan, orang itu sembuh duluan atau dia mengangkat tilam duluan? Kita lihat ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan memberi perintah, sekalipun itu begitu mustahil, dia akan beri kekuatan untuk melakukan perintah itu. Dia sembuhkan dulu orang itu dan akhirnya orang itu taat. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita taat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup. Dengar, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Dia akan menolong saudara untuk mentaati firman-Nya. Dan ketika orang itu taat, mujizat menjadi bagiannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, apapun beban persoalan saudara, ingat bahwa Tuhan tahu masalah saudara dan dia tawarkan solusi bagi saudara, dan dia ingin saudara taat kepada firman-Nya. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari ambil keputusan untuk menerapkan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Nah, haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapan-Nya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu.
Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan
mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka
Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.